Terima kasih sudah klik video ini, obrolan santai. Program ini saya beri nama Bukti Transfer. Waktu Pak Dodi Faturohman. Apa kabar Pak Dodi? Baik, Pak Gaza. Terima kasih. Terima kasih udah mengundang saya. Saya yang terima kasih dong. Jadi hari ini itu saya ingin kembali ngobrol-ngobrol khususnya di program Bukti Transfer ini. Jadi Pak Dodi, yang saya maksud dengan bukti transfer itu tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang nominal. Saya bayangin itu tuh prinsipnya. Jadi saya ingin ngobrol santai dengan siapapun itu. Saya ingin orang itu bisa mentransfer ilmu, mentransfer cerita inspiratif, mentransfer informasi dan lain-lain. Berarti kita saling transfer aja nih ya. Boleh. lebih adil ya. Iya. Pak Dodi, untuk mengawali obrolan kita, ini pertanyaan akan saya tanyakan ke semua narsum yang nanti akan hadir. Karena kan namanya bukti transfer. Di situ ya identik sama nominal lah ya. Walaupun seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak melulu tentang nominal. Saya penasaran angka favorit seorang Dodi Faturohman, berikut alasannya. Boleh diinformasikan, boleh 1 digit, boleh 2 digit, boleh 3 digit, bebas. Tapi ini memang benar-benar Mas, kalau ditanya ya, angka favoritku itu ini, alasannya. Apa tuh? Ini pertanyaannya juga nggak pernah kepikiran sama saya sebenarnya. Tapi selama ini saya selalu berpikir nomor 1. Angka favorit Pak Dodi Faturohman 1. Nomor 1. Alasannya? Alasannya ya kita harus punya prinsip bahwa semuanya itu harus nomor 1. Walaupun tidak harus jadi nomor 1 di negara ya, jadi presiden. Kalau kita bisa, contohnya kita mulai sesuatu di keluarga, kita berarti nomor 1 di keluarga. Kalaupun mulai dari karir, kalaupun karirnya mungkin dari mulai kita dari awalnya itu kita harus nomor 1 di dalam lingkungan itu, di komunitas itu gitu. Dan di satu komunitas pun sama, kita harus nomor 1. Ini bukan ke narsisme sih, cuman lebih ke apa namanya? Optimisme, betul. Hari ini perlu banget tuh kata-kata itu, optimis. Tapi angka 1 yang dimaksud Pak Dodi tidak dikaitkan dengan dunia politik ya? Belum ada. Nanti 29 ya? Oh iya. 2029. 2029. Iya. Jadi sekali lagi ternyata saya pun baru tahu detik ini. Ya kan? Kita ini udah ngobrol lama, kenal udah lama juga kan? Tapi baru detik ini saya tahu secara langsung ya nomor favorit Pak Dodi Faturohman itu angka 1 berikut dengan alasannya. Ya, itu diperlukan juga kan? Iya. Jadi saya selalu berusaha untuk apa namanya? The best at what we can. Nggak harus jadi terbaik dari semua terbaik, cuman apa yang kita bisa berikan yang terbaik itu yang kita usahakan gitu. Jadi yang beranggapan atau menilai kita adalah diri kita sendiri. Pokoknya kita semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Itu mungkin bagi orang luar sana bukan nomor 1, tapi bagi kita itu sudah yang terbaik. Itu yang terbaik. Mantap. Dan hasilnya bukan kita yang tentukan. Iya betul. Tentunya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Pak Dodi ini saat ini ya, per Juli 2026, di antara sekian banyak jabatan-jabatan beliau, hadir di podcast ini sebagai Regional General Manager Archipelago Internasional Banten Area. Artinya itu Bapak fokus di Aston Serang, Aston Cilegon, dan Aston Anyer. Seperti itu ya? Untuk sementara. Yes. Jadi sekali lagi ketika saya tadi bilang terima kasih Pak Dodi untuk waktunya, itu benar-benar dari hati yang paling dalam saya terima kasih. Bisa dibayangkan ya, ngurus 1 hotel saja sudah sangat sibuk, apalagi ini 3 hotel. Ngomongin tentang Aston, saya pernah mendengar informasi dari Bapak, mungkin juga bisa disampaikan. Ke depan, di Provinsi Banten, akan ada 5 Aston, Pak. Itu kan semacam apa namanya? Ide dasar kami waktu itu datang ke Banten 2014. Kami kan bangun hotel Aston pertama di Banten. Itu di Anyer. Dan 2020 kita juga bangun di Cilegon. 2020 betul. Pada saat itu kita sudah berbicara kalau portfolio kita
insya Allah kedepannya kita akan bangun 6 titik gitu. 6 6 titik. titik. Jadi bukan 5 titik tapi 6 titik di Provinsi Banten. Iya, iya. Oke. Dan saat ini baru terlaksana 3. Ya. Dan berarti kan masih ada rencana lagi itu 3. Yes. Ya, gitu. Ya, boleh ada bocoran atau masih karena memang ini berhubungan dengan kondisi ya. Yep. Itu waktu itu kita masih optimis dan sekarang pun masih optimis, cuman dalam perjalanannya memang selalu ada sesuatu yang membuat kita harus realitas, lihat ke realitinya gimana. Walaupun secara cita-cita, secara optimisme kita ada tujuan ke situ. Cuman secara realita memang bisnis hotel itu pada saat ini memang saya nggak bilang turun, cuman nggak bilang direndah di bawah, cuman kita juga harus rem dulu sebentar gitu loh. Oke. Karena untuk lihat kondisinya, sehingga nanti kita bisa bangun di saat yang tepat. Oke. Menarik. Bapak memakai kata rem dulu. Iya. Ya. Saya tanya lagi nih. Ya. Rem atau kurangi kecepatan? Mungkin lebih tepatnya kurangi kecepatan. Iya. Karena Kalau rem langsung jungkel ya. Ya, kalau rem kan cenderung berhenti ya. Tapi mungkin ini agak turun gigi ya. Iya, turun gigi. Gitu. Ya, itu. Jadi dengan turun gigi, kurangi kecepatan berarti strategi baru dong. Strategi baru dan rencana baru. Oh, oke. Jadi kita walaupun tadi mengurangi kecepatan, tetapi rencana itu terus ada dan kita sedang mencari alternatif lain, di mana kita bisa tetap meramaikan Provinsi Banten ini dengan hal-hal yang baru. Waktu itu kita ada di Anyer sebagai hotel chain pertama yang ada di di Anyer ataupun di area Banten. Karena sudah lama sekali hotel chain yang ada di Anyer kan. Udah puluhan tahun biasanya, dan setelah ada Anyer, alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang tuh. Di Anyer pun udah mulai ada grup-grup yang lain gitu. Dan saat ini kita sedang berpikir untuk gimana caranya untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Karena salah satu ideologi perusahaan kami, KPU Internasional, itu adalah Kaizen. Kaizen itu bisa disebut progress 1%. Jadi 1% kemajuan itu juga sudah kita appreciate. Dan kita tujuannya nggak langsung 100%. Jadi kita tujuannya adalah 1% each day. Mungkin setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun, 1% cukup. Iya. Muncul lagi nih angka 1. Ya, satu lagi. Ya, nggak tahu kebetulan atau dari set dari tadi nih angka 1 muncul lagi nih. Berarti 1% setiap hari itu sudah merupakan kebanggaan atau kemajuan ya? Kemajuan, progress. Progress. Jadi kita lebih ke progress over perfection. Oke. Jadi progress itu lebih bagus ketimbang kita berharap perfect, kesempurnaan. Nice. Jadi kalau sempurna itu kan kita udah langsung mungkin udah ngerasa udah sempurna nih, udah nggak usah maju lagi nih, nggak usah berpikir lagi nih gitu. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa ini adalah progress, berarti kita masih terus jalan gitu. Iya, betul. Menarik sekali ya quote dari Pak Dodi ya tadi ya. Jadi progress lebih apa tadi? Daripada progress over perfection. Progress over perfection. Iya. Gitu ya. Jadi progress ini justru betul-betul ada value-nya ya. Value-nya di progress. Daripada hanya sekedar perfect. Betul. Kalau perfect ya udah perfect. Tapi kalau progress dia akan terus jalan. Berkembang. Iya. Oke. Pak, saya penasaran. Ini benar-benar saya penasaran nih. Karena setiap kali saya podcast ngobrol sama siapapun itu berangkat dari rasa penasaran saya. Itu kan Bapak kan berarti menghandle 3 Aston ya? Dengan karakternya masing-masing ya? Anyer, Aston Cilegon, dan Aston Serang. Itu kayaknya, bukan kayaknya, menurut saya sih memang karakternya kuat banget itu. Aston Anyer dengan family-nya, pantainya, dan lain-lainnya, resortnya. Aston Cilegon dengan butik hotelnya, maksudnya dia berada di pusat kota, City Hotel. Aston Serang dengan convention center internasional lagi. Internasional Banten International BICC, Banten International Convention Center. Nah, yang menjadi rasa penasaran saya di jabatan Bapak itu fokusnya bagaimana sih Pak, atau bekerjanya seperti apa sih? Apa yang dijaga sih? Posisi saya sekarang alhamdulillah jadi regional general manager, dan tentunya di semua hotel ada GM-nya masing-masing, ada general manager masing-masing. Dan kalau dibentrokkan kan orang tanya, lah fungsi Bapak apa dong? Kan masing-masing udah ada. Nah tadi kita kembalikan, tugas kita adalah membantu pekerjaan GM yang ada di hotel untuk lebih mudah. Apa yang kita bisa bantu? Dan prinsipnya seperti kalau saya boleh perhatikan ya, Mas Jaga saya, ini tangan begini.
Jadi kita tidak mengadu ini nih, tidak saling mengadu, tapi saya masuk ke lubang yang kosong. Apa yang tidak dipikirkan oleh GM itu saya masuk. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh staff saya itu saya masuk. Gitu. Ada contoh realnya nggak? Contoh realnya Agar mungkin yang nonton juga lebih memahami. Tapi yang boleh di-share aja ya. boleh. Barangkali ada contoh konkret tapi yang nggak boleh di-share kan. Apa? Ada. Contoh gini, seorang staff contohnya, manajer ya. Saya mulai dari manajer. Manajer mungkin punya ide sesuatu. Cuman dia akan terbentur dengan, contohnya, saya punya ide Pak, buat acara budaya besar di Ason Serang. Karena Ason Serang kan juga dikenal sebagai pusat budaya. Mantap. Ya kan? Nah, idenya adalah kita undang tuh sanggar tari mungkin dari Jakarta atau di mana ke sini. Ini itu akan mentok ketika ditanyakan dananya dari mana. Nah, di situ peran kita. Kita yang alhamdulillah duduk lebih tinggi, artinya apa? Bukan tinggi lebih jadi bos, tapi lebih tahu kondisi, keuangan, tahu kondisi yang semuanya. Dan kita juga akses juga langsung ke investor langsung. Jadi kita bisa punya ancer-ancer, ini bisa kita lakukan dengan biaya ini. Biaya ini kita ambil dari sini, dari mana, dari sponsor atau nanti dari Pagasa gitu. Contohnya ya. Amin. Contohnya. Dengan senang hati. Butuh berapa puluh sponsor Pak. Nah, itu kita bisa lakukan. Itu fungsi kita. Jadi kita bisa bilang, oke, idenya bagus, kita eksekusi. Nah, seperti itu. Kita masuk di situ. Semacam kayak helikopter view gitu ya? Iya. Bapak mandangnya dari atas nih. Jadi bisa mencari solusi-solusi helikopter ya. Helikopter. Jadi peran seorang regional general manager kurang lebih seperti itu ya. Dia membantu kesulitan yang ada untuk bisa agar dieksekusi lebih baik lagi. Untuk membantu dan memberikan solusi dari setiap masalah yang ada. Tapi saya masih belum kebayang. Maksudnya apalagi, dan itu kalau regional manager itu harus 3 ya, atau harus lebih dari 1 hotel? Atau namanya regional, jadi dia wilayah tanggung jawab di wilayah. Cuman secara eksklusif saya memang diminta untuk bertanggung jawab untuk hotel yang mana hotelnya dimiliki langsung oleh grup kami Archipelago International. Jadi Archipelago International itu adalah wadah di mana hotel manajemen berada, namanya Archipelago International. Dan wadah ini mempunyai beberapa hotel. Hotelnya itu kan cuma manage aja. Contohnya Aston di Bali, Aston di mana, di Sumatera, Aston di mana, itu adalah di bawah tanggung jawab kita ya, sebagai nasional. Dan saya ditugaskan oleh pusat untuk Dodi, kamu tugas di Banten. Dan hotel yang dimiliki oleh grup kita sebagai nasional. Gitu. Saya penasaran lagi, ketika Bapak butuh masukan, Bapak butuh ide. Nah ini ada ini ada partner dalam diskusi, pasti ya? Pasti. Boleh disebut nggak sih Pak, beliau ini? Apakah hanya 1 orang? Atau ada 2 atau 3? Saya mau jujur ya. Tapi mau jujur banget atau jujur? Enggak deh, jangan terlalu jujur banget. Jujur saja. Tapi memang partner itu penting banget. Iya betul Pak. Karena partner ataupun guru ataupun semacam mentor, itu penting banget. Betul. Cuma kalau guru sama mentor itu kan kesannya dia di atas kita nih. Kalau partner yang sepadan, itu kan menurut saya juga penting. Ketika kita cerita sesuatu, ada feedbacknya gitu Pak. Enggak, iya kan kita nggak repot ya. Nah itu ada juga dialami Bapak? Ada tentunya, dan dalam posisi saya ini benar-benar harus hati-hati, karena kalau kita cerita sesuatu ke sembarang orang mungkin jadi bumerang juga. Jadi kebanyakan dari curhat-curhat profesional atau tidak saya lakukan ke istri sendiri, dan istri itu sangat pengaruh. Betul. Dengan ide-idenya, dengan pemikiran-pemikiran yang kita nggak pernah pikirkan gitu. Tiba-tiba, Pak, coba pikir gini-gini. Nah, kita langsung masuk tuh, oh iya benar juga. Tapi saya membayangkan orang-orang besar melakukan hal yang sama seperti Bapak sih, sepertinya ya. Mungkin. Ya kan? Karena kan konon, waktu zaman kita muda dulu, milih pacar sama kita udah dewasa milih istri kan beda ya? Syarat dan ketentuannya beda. Karena memang istri itu benar-benar yang satu manusia, makhluk yang paling tahu tentang kita. Betul. Baik buruk ataupun
baik. Iya. Baik pasti, Iya. buruk juga tahu Iya. biasanya gitu. Iya. Sedikit masuk ke ruang pribadi Pak Dodi. Jadi selain istri dijadikan partner untuk makan, jalan-jalan, ternyata dijadikan partner juga untuk diskusi bisnis. Ya, saya membayangkan jangan-jangan ada beberapa keputusan penting di Aston Banten ini itu muncul bersumber dari istrinya Pak Dodi. Nggak selalu. Nggak selalu, tapi ada dong. Tuh, pastinya. Pasti, ya. Dapat fee gitu ya, istrinya ya. Karena sudah memberikan gagasan. Oke, jadi kalau selain istri, yang sepadan di perusahaan ada? Itu tuh lebih ke warning ya. Maksudnya ada hal-hal yang bahaya yang kita nggak lihat, dia bisa lihat. Itu kalau secara profesional, tadi saya ada suhu ataupun apa namanya mentor, yaitu CEO sendiri. Karena posisi saya ini dibawahi langsung oleh seorang CEO, pimpinan tertinggi di satu perusahaan psikologi internasional. Pada saat ini CEO itu dipegang oleh Pak John Floyd. Dan saya punya kesempatan dan alhamdulillah diberikan kepercayaan bisa langsung komunikasi dengan beliau hampir setiap hari. Kalau saya hitung chat saya dengan istri sendiri ataupun dengan yang lain itu lebih banyak dengan Pak John. Karena passion beliau tentang usaha, tentang perusahaan, tentang hotel itu sangat tinggi sekali, sehingga keinginan tahunya juga tinggi sekali, dan masalah apapun kayak kita harus sharing dengan beliau. Dan ketika sharing dia selalu datang dengan solusi. Dan ini kita jadi benar-benar terkoneksi gitu loh dengan apa sih yang diminta oleh visinya dari seorang CEO, pimpinan perusahaan yang paling tinggi itu. Kan beliau yang istilahnya yang membangun sebagai internasional ya, sampai sekarang udah hampir 160 hotel. Wow. Dan kalau dihitung dengan power of Aston juga masih power by Aston sampai 200 lebih. Wow. Iya gitu. Kan ini visinya kan kita butuh banget bicara langsung dengan dia. Mau dibawa kemana nih perusahaan seperti itu. Dan saya punya kesempatan untuk bicara dengan beliau langsung. Dan cara ini dinilai efektif ya? Sangat efektif. Jadi dapat arahan dari CEO, langsung bisa dieksekusi. Langsung eksekusi. Jadi tidak ada terlalu birokrasinya nggak terlalu lama. CEO saya dengan GM bisa dilakukan. Eksekusi. Menarik sekali. Saat ini di Provinsi Banten ada 3 Aston. Aston Anyer, Aston Cilegon, dan Aston Serang. Aston Anyer, kalau Anda tahu, pernah menjadi pilihan RI1 untuk stay. Jadi Anda sudah bisa bayangkan lah ya, RI1 memutuskan untuk stay di Aston Anyer itu berarti ya sudah lah ya. Sudah tahu kapasitasnya berarti ya, kualitasnya. Lalu Aston Cilegon juga digadang-gadang pernah menjadi satu-satunya hotel di Asia Tenggara. Hotel tercanggih. Hotel tercanggih di Asia Tenggara. Ya teknologi itu. Ya kan? Lebih ke Google Maps. Betul. Itu kan sejarah. Ya. Aston Serang juga sekarang ini mungkin nanti kalau saya salah boleh dirawat. Salah satu fokusnya adalah menjadi pusat budaya Banten. Sedikit saja Pak, transfer informasi terkait dengan pusat budaya Banten. Alhamdulillah nih kalau Aston Serang itu kita juga sebut sebagai BICC, Banten International Convention Center, di mana bisa tempatkan acara-acara yang internasional, nasional atau internasional di hotel, di mana tempat pertemuan dengan hotelnya bisa berintegrasi satu dekat gitu. Dan tadi berhubungan dengan pusat budaya. Pusat budaya. Sebenarnya ini berangkat dari semacam bicara-bicara kami dengan tamu. Tamu yang datang dari Jakarta ke Serang ini, mereka tanya, Pak, kalau kita mau lihat kebudayaan di sini kemana? Memang ada beberapa titik-titik yang sudah kita udah kita tandain ya, satunya kita tag lah untuk para tamu ini bisa lihat. Tapi kita juga ingin menampilkan budaya-budaya itu di hotel sendiri supaya mempermudah tamu kami yang sudah datang dari jauh-jauh dari Jakarta contohnya. Mereka datang di hari-hari tertentu, kita adakan budaya-budaya yang ada di Aston. Kita ada namanya, tempatnya itu namanya pendopo. Di situ ruangannya lumayan besar, bisa digunakan untuk acara-acara budaya, live musik segala macam ada di situ. Dan kita memang ingin sekali terus melibatkan kebudayaan Banten supaya lebih dikenal gitu. Dan karena kebudayaan kami juga kebudayaan Hotel Aston Serang
kan lebih dekat ke kantor gubernur. Betul. Jadi lebih mungkin bisa berafiliasi dengan itu gitu, dengan kebantenan itu sendiri. Yes. Dan Kota Serang kan sekarang kan udah resmi menjadi kota kota pusat Provinsi Banten, Yap. ya kan, ibu kota Iya. Banten. Iya, ibu kota Provinsi Banten. Iya, dan dulu kan pernah agak sedikit bingung orang mau Kabupaten Serang ataupun Serang Kota. Iya, Dan betul. sekarang udah resmi nih. udah fix. Udah fix. Kalau Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten dan kami ada di tengah-tengahnya. Gitu. Jadi kami punya cita-cita ingin terlibat khususnya dalam ya sedikit dari budayaan itu sendiri. Oke. Gitu. Yes. Menyenangkan sekali bisa ngobrol dengan Pak Dodi Fatur Rahman. Pak Dodi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyerahkan bukti transfer ke saya. Sama-sama. Sudah transfer informasi, cerita, motivasi. Oh, banyak banget ya. Curhat juga tadi. Curhat juga. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, untuk Pak Esa. waktunya. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih. Habis ini beliau mau langsung ke Jakarta. Habis ini beliau mau langsung ke Jakarta tapi menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu Pak Dodi. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Esa. Terima kasih.